أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita kaitannya dengan fikih puasa di bulan Ramadan. Kita sampai kepada poin yang membahas tentang pembatal-pembatal puasa. Terkhusus pada poin yang kedua, yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Kemudian poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, sesuatu yang kaitannya dengan syahwat. Sesuatu yang kaitannya dengan syahwat. Apa saja yang membatalkan sesuatu yang kaitan dengan syahwat, yaitu membatalkan puasa? Yang pertama adalah istimna, yaitu onani. Ketika seorang laki-laki dengan sengaja dia melakukan suatu perbuatan yang disebut dengan onani, yaitu istimna secara bahasa syariat, maka ketika keluar, betul-betul keluar airnya, maka batalah puasanya. Batalah puasanya dan wajib bagi dia untuk mengqadha di selain bulan Ramadan, di hari-hari selain bulan Ramadan, dan dia tetap wajib untuk melanjutkan puasanya, untuk menyempurnakan puasanya sampai maghrib. Jadi tidak diperbolehkan bagi dia untuk berbuka oleh karena sebab tadi batal, karena melakukan suatu pembatal puasa yaitu onani ataupun istimna. Jangan dikira diperbolehkan untuk makan atau minum. Maka tetap dan wajib bagi dia untuk melanjutkan puasanya sampai maghrib. Kenapa? Karena lihurmati syahri Ramadan, karena menjaga kemuliaan bulan Ramadan, yaitu tidak bolehnya makan minum di siang hari di bulan Ramadan. Akan tetapi puasanya tidak sah pada saat itu karena dia melakukan suatu pembatal puasa. Maka diganti di selain hari di bulan Ramadan. Tapi insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia usahakan untuk melanjutkan puasanya. Tapi tetap wajib bagi dia untuk membayar, mengqadha di selain bulan Ramadan. Adapun tatkala dia melakukan istimna ataupun onani tidak sampai keluar, maka hukumnya haram, tetap tidak diperbolehkan, tetapi puasanya tidak batal. Tidak batal, tidak wajib bagi dia untuk mengqadha, tidak perlu mengqadha karena belum sampai puncak dari onani tadi, yaitu keluarnya air. Tetapi perbuatannya tetap diharamkan, tidak diperbolehkan, untuk menjaga dirinya dari pembatal-pembatal puasa tadi, yaitu istimna. Seperti itu. Atau ada kasus kaitannya dengan semakna dengan onani, walaupun tidak sama persis, yaitu orang-orang yang tahu dirinya bahwasanya tidak sanggup untuk menahan syahwatnya, mungkin dengan cara bercumbu dengan istrinya di siang hari Ramadan, sehingga dia mengeluarkan maninya, masuk kategori onani juga, tetapi tidak sama seperti yang biasanya. Dia sadar, dia tahu kalau seperti apa yang dia lakukan itu akan mengakibatkan keluarnya mani. Dia tahu, tetapi dia lakukan, maka batal puasanya. Kalau dia tidak tahu, tiba-tiba begitu saja, maka tidak batal. Dia tahu, dia tidak tahu, maka tidak batal. Kalau dia tahu, sadar, tahu akan dirinya tidak mampu menahan syahwat sehingga keluarlah maninya, maka batal dan dia harus menjauhi itu semua. Atau orang yang mohon maaf melihat video-video vulgar, dia tahu kalau dia melihat itu dia akan mengeluarkan maninya, dia tahu tidak bisa menahan syahwatnya, maka batalah puasanya. Wajib bagi dia untuk mengqadha dan melanjutkan puasanya. Kalau dia tetap karena perbuatan tersebut tetap diharamkan, tidak diperbolehkan.
Sehingga itu masuk kategori al-istimna, yaitu keluarnya mani. Itu yang pertama, kaitannya dengan syahwat. Kemudian poin yang kedua yaitu jima. Jima yaitu berhubungan intim antara suami istri, pasutri. Berhubungan badan. Yaitu harus terjadinya taghibul hasyafah. Harus terjadinya taghibul hasyafah. Apa itu maksud dari taghibul hasyafah? Yaitu yang diibaratkan oleh Nabi SAW adalah ember yang masuk kepada sumurnya. Ember yang masuk ke dalam sumurnya. Keluar atau tidak airnya, atau berhasil atau tidaknya mendapatkan air dari sumur tersebut, tetap haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Pada saat itu tetap dikatakan dia batal puasanya. Keluar atau tidaknya. Tidak harus menunggu keluar dulu, tidak. Tetapi kata kuncinya adalah kalau ember tersebut betul-betul masuk ke dalam sumurnya, keluar atau tidaknya, atau mendapatkan air atau tidaknya, maka sepakat para ulama batal puasanya. Batal puasanya. Kalaupun ember tersebut masih di luar, tidak sampai masuk ke dalam sumurnya, maka tidak membatalkan puasa, tetapi tetap wajib bagi dia untuk menghindari itu, dan hukumnya makruh. Bisa jadi sampai haram, tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Apalagi dia sadar kalau dia tidak mampu menahan syahwatnya pada saat itu. Seperti itu, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya apabila sumur tersebut, ember tersebut betul-betul telah hilang dari muka bibir sumur, maka batal puasanya, wajib baginya untuk mengqadha hari yang dia lakukan pembatal puasa tadi, yaitu jima tadi, berhubungan suami istri tadi, plus dia mendapatkan hukuman dari Islam, dari syariat Islam, yaitu membayar denda yang harus urutan. Yaitu yang pertama adalah dia harus membebaskan budak. Kalau ada budak. Kalau misalkan tidak mampu dan tidak ada, maka yang dia harus lakukan adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut. Syaratnya berturut-turut. Maksudnya apa? Kalau dia sudah sampai kepada hari yang ke-50 misalkan, 59, sempat libur tanpa udzur, maka hitungannya harus diulang kembali. Mulai dari 0 lagi. Jadi mulai hari pertama, bulan pertama sampai bulan kedua terakhir harus urutan. Tidak boleh terpisah, yaitu tidak boleh diselingi dengan dia tidak berpuasa. Harus berpuasa terus selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, dia memang nggak mampu fisik untuk berpuasa, maka dia beralih kepada poin yang ketiga atau hukuman yang ketiga, denda yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin, memberikan kebutuhan sehari mereka. Sejumlah 60 orang miskin. Maka itu hal yang harus dilakukan yang terakhir, yang harus dikerjakan, yaitu mengqadha, melanjutkan puasanya dan membayar kafaroh, dan wajib bagi dia untuk bertobat. Dan ini ditegaskan oleh para ulama, wajib bagi dia untuk bertobat, karena apa yang dia lakukan adalah dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Maka saya ulang lagi, kewajiban dia yaitu bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, tidak boleh mengulanginya, kemudian melanjutkan puasanya, mengqadha di hari lain, di hari dia melakukan hubungan intim tadi, dan yang terakhir adalah membayar denda kafarah yang sudah kita urutkan tadi. Saja yang bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita akan detailkan lagi kaitannya dengan masalah jima atau berhubungan suami istri. Di sana banyak permasalahan yang perlu kita sampaikan. Insyaallah kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kendalikan diri, perbanyak ibadah, dan mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya, Letkol Infanteri Andi Irawan dan Yonif Raider 200 Bakti Negara
mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul S. Benjalang, Sarjana Hukum, pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wilayah Sumatera Selatan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada semua pemirsa Palpres Official dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Tama Setiawan, General Manager Harper Palembang, mengucapkan selamat beribadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat pemirsa Palpres Official Channel YouTube, saya Tuan Guru Fikri Juliansyah bin Muslim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua mendapatkan berkah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.